Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Sumarni S. Kakak perwakilan dari Magang 3 Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Di sini kakak akan mewakili guru kelas 7 Akidah Akhlak selama 1 bulan ke depan. Baiklah adik-adik, langsung saja kita masuk ke materi. Oke adik-adik, kita akan membahas materi bab 2 dengan judul Sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdiri dari beberapa poin. A. Pengertian sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Nama-nama sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Bukti atau dalil kebenaran sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. D. Ciri-ciri orang yang beriman terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas poin A dan poin B. A. Pengertian sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat-sifat Allah ada 3, yaitu sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Ketiga sifat ini wajib diketahui dan diyakini oleh seorang mukmin. 1. Pengertian sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sesuai dengan keagungannya sebagai pencipta alam seisinya. Sifat-sifat wajib dikelompokkan menjadi 4, yaitu A. Sifat nafsiyah adalah sifat untuk menegaskan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi tidak ada tanpa adanya sifat tersebut. B. Sifat salbiyah, yaitu sifat yang digunakan untuk meniadakan suatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Sifat ma'ani, yaitu sifat yang pasti ada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat-sifat ma'ani ini adalah sifat-sifat yang juga dimiliki oleh makhluk. Bedanya, jika yang memiliki sifat ini Allah, maka sifat ini tidak terbatas. Sedangkan jika yang memiliki sifat ini makhluk, maka sifat ini terbatas. Contohnya, Allah Maha Hidup, artinya selamanya dan tidak akan mati. Sedangkan makhluknya juga hidup, tapi suatu saat akan mati. D. Sifat maknawiyah, yaitu sifat yang selalu tetap ada pada zat Allah dan tidak mungkin pada suatu ketika Allah tidak bersifat demikian. 2. Pengertian sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud sifat mustahil Allah adalah kebalikan dari sifat wajib Allah, yaitu sifat yang tidak mungkin ada dan tidak layak disandarkan pada zatnya sebagai pencipta alam semesta. 3. Sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud sifat jaiz Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sifat kebebasan Allah, yakni kebebasan yang dimilikinya sebagai Tuhan semesta alam. Sifat jaiz Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah kebebasan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya yang mutlak. B. Nama sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, klasifikasi sifat-sifat wajib bagi Allah dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada nafsiyah, terdiri dari wujud. Yang kedua ada salbiyah, terdiri dari kidam, bako, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah. Yang ketiga ada ma'ani, terdiri dari kudrat, iradat, ilmu, haya, sama, basar, kalam. Dan yang keempat ada maknawiyah, terdiri dari qadiron, muridan, haliman, hayan, sami'an, basiron, mutakaliman. Oke, kakak akan mengartikan nama-nama sifat wajib bagi Allah, yaitu wujud, artinya ada, kidam, terdahulu, dan bako, kekal. Mukhalafatu lil hawadisi, berbeda-beda dengan makhluknya. Qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Wahdaniyah, esa, kudrat, kuasa, irodat, berkehendak, ilmu, mengetahui. Hayat, hidup,
sama mendengar, basor melihat, kalam berfirman. Qadiran maha kuasa, muridan maha berkehendak, aliman maha mengetahui, hayyan maha hidup, sami'an maha mendengar, basiran maha mengetahui, mutakaliman maha berfirman. Oke, selanjutnya kakak akan mengartikan sifat-sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adam artinya tidak ada, hudus baru, fana rusak, mumatsalatul hawadithi semisal makhluknya, ihtiyaju li ghairihi membutuhkan orang lain, ta'adud berbilang, ajzun lemah, karohah terpaksa, jahlun bodoh, mautun mati, sam'un tuli, umyun buta, bukmun bisu, ajizan yang lemah, mukrohan yang terpaksa, jahilan yang bodoh, mayyitan yang mati, asommu yang tuli, a'ma yang buta, abekam yang bisu. Baiklah, demikian materi kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya kakak mohon maaf kepada Allah, astagfirullah. Semoga apa yang kakak sampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk adik-adik semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.